Halo, selamat datang di Lahan Gabut. Halo semuanya, selamat datang di Lahan Gabut dan selamat datang di channel Dera Firmansyah. Dan di sini gue Dera akan seperti biasa mendengarkan cerita seseorang. Tapi sebelum gue mendengarkan cerita, mungkin buat lo yang baru nonton video sekarang, ini adalah channel Dera Firmansyah yang dimana mungkin dulu-dulu itu video-videonya video teman tidur. Jadi mungkin buat lo yang udah dengerin podcast teman tidur dari awal, dan kok di YouTube nggak ada episode baru lagi gitu. Jadi episode-episode selanjutnya itu cuma ada di Spotify, karena podcast teman tidur sekarang eksklusif hanya di Spotify. Oke, jadi seperti biasa di Lahan Gabut ini gue bakal mendengarkan cerita dari seseorang yang dimana gue udah pilih secara random juga dari Instastory gue yang ada di Instagram gue. Di situ gue bikin Q&A gitu, ada yang mau cerita atau enggak di Lahan Gabut, dan akhirnya ada yang cerita, terus gue memilih satu orang yang nantinya akan bercerita pada malam hari ini. Cerita malam hari ini itu tentang, lo pernah gak sih lagi deket sama seseorang, terus tiba-tiba hubungannya jadi jauh karena skripsian, atau mungkin tugas akhir, atau mungkin ujian nasional. Nah itu agak tricky ya sebenarnya, cuma ya gue juga penasaran, maksudnya di jawaban yang dia kirim di Q&A gue yang gue bikin di Instastory itu, orang yang akan bercerita malam hari ini tuh jawabnya kayak gini: apakah aku beban untuk skripsimu? Wih, ini kayaknya agak seru ya. Mungkin buat lo yang semester akhir, mari merapat. Karena di cerita malam hari ini ada anak semester akhir yang sedang tentunya akan disibukkan dengan tugas akhirnya, skripsi atau apapun itu ya. Biasanya selain skripsi juga kan ada beberapa jurusan yang tugas akhirnya itu bukan skripsian gitu. Tapi ya itu jawaban dia yang dikirimin ke Instastory itu, apakah aku beban untuk skripsimu? Wih, kayak gimana ya kira-kira ceritanya? Oke, mungkin kita langsung telepon orangnya aja, karena kalau terlalu lama takutnya dia udah tidur duluan. Oh ya, anyway, ini namanya gue samarin jadi Tia, dan tadi juga gue seperti biasa sebelum gue tag, gue telepon dulu bentar untuk brainstorming kayak nanti lo bakal cerita tentang apa, terus namanya bakal disamarkan menjadi siapa, dan asalnya dari mana, kayak gitu sih. Cuma untuk ceritanya, ya gue cuma dengar cerita rangkumannya aja, karena ya itu, gue agak malas ketika harus dengerin cerita yang sama gitu dua kali, kan ngapain juga, terus kasihan juga yang ceritanya, masa dia harus cerita dua kali gitu. Jadi mungkin kita langsung telepon orangnya aja. Halo, selamat malam. Halo, ya selamat malam Kak Tira. Wih, belum tidur nih, kayak masih semangat nih suaranya. Iya masih semangat ini Kak. Waduh, sampai ada yang jatuh tuh. Aduh, suara motor kedengeran gak ya? Semoga gak kedengeran. Oke, Tia. Namanya udah kita sepakatin ya, disamarkan menjadi Tia. Iya, Oke, tenang Tia. Lu kok kelihatannya kayak rusuh banget gitu, kayak kayak. Coba. suara angin Kak. Oh, suara angin. Oh, gerah ya? Gerah. Iya, Oh ya, oke. Kirain lu kayak gitu. Oke, Tia. Asal lo tuh dari Solo? Ya, ya dari Solo. dari Solo. Dan sekarang semester 7 ya? Iya semester 7 Kak. Semester 7. Nah, tadi juga gue udah sempet ngejelasin sedikit cerita yang bakal diceritain sama lo tuh tentang kayak ibaratnya lagi deket sama seseorang tapi lo kayak ngerasa jadi beban gitu. Apakah gue beban untuk skripsimu? Iya gak sih? Iya Kak gitu. Nah, oke, mungkin karena keterbatasan waktu, takutnya durasinya terlalu lama. Coba awalnya tuh gimana? Terus sampai akhirnya permasalahannya seperti apa? Dan yang lo resahkan itu apa? Dimulai dari sekarang. Wih, udah kayak lomba. Kalau biasanya gue kayak presentasi, ini udah kayak lomba. Iya Coba, gini coba, Kak, coba. aku kenal sama dia tuh udah dari awal
tahun dari bulan Januari kan. Nah, Oke. Lo udah eh, kenal sama dia tuh dari awal tahun Januari. ya. Oke. Nah, terus waktu deket itu, waktu kenal sampai akhirnya deket bulan Maret itu kita cerita-cerita lah tentang kuliah, tentang kehidupannya gimana kayak gitu. Sampai akhirnya dia tuh cerita tentang eh, kehidupannya kayak dia tuh anak tunggal terus jadi harapan keluarga gitulah. Oke. Nah, terus sampai akhirnya bulan Maret itu kita eh, kayak setuju untuk deket tapi nggak ada status gitulah kayak Bentar. HTS-an gitu. Oke, sebelum lebih jauh. Sorry, gue tadi lupa. Lo udah ngasih tahu nggak awal deketnya itu dari mana dan kayak gimana? Aku sebenarnya kenal tuh dari media sosial, tapi ternyata eh, temennya dia tuh kayak temanku kayak gitu loh Kak. Oh, jadi ya kalau di apa ya? Kalau ditelusuri sebenarnya ada beberapa temennya dia, yaitu temen lo juga gitu. Iya, Oke, akhirnya lo follow-followan di situ. iya, Oke, terus lanjut yang tadi, yang akhirnya udah sampai lo cerita-cerita kayak tentang dia adalah anak pertama. Terus tadi itu sampai kita udah komitmen ya? Apa? Udah sepakat. nggak ada komitmen tapi cuman ya hubungan tanpa status gitu lah Kak, kayak ya cuman jadi temen kayak saling support aja gitu loh. Oh, oke. Tapi itu diomongin nggak? Maksudnya, Iya, lu mau jadi teman support gue nggak gitu? Atau lu mau jadi support system gue nggak gitu? Atau gimana sih? iya, iya. Dia udah bilang dari awal tuh kayak gitu karena emang dia tuh kayak nggak diperbolehin pacaran gitu sama orang tuanya, suruh suruh bener-bener fokus sama pendidikannya kayak gitu loh Kak. Oh, berarti kenapa dia ngambil keputusan kayak gitu karena dia tuh emang udah diwanti-wanti sama orang tuanya untuk nggak punya ini dulu. Iya. Oh, iya, oke oke. Terus, Nah, di situ tuh kenapa aku ngeiyain karena sebelumnya itu kan aku pacaran tapi hasilnya gitu juga nggak bagus gitu loh sampai akhirnya ya aku ngeiyain toh juga yang penting apa ya sama-sama support aja gitu loh. sama-sama support dan saling membahagiakan kali ya, lo mikirnya. Iya, iya gitu. Nah, selama deket itu Mm-mm. sampai bulan mungkin eh Juli mungkin ya itu baik-baik aja sih sampai akhirnya eh bulan Agustus tuh dia tiba-tiba beda. Bulan Bedanya Agustus itu tiba-tiba beda. mm-mm, Bedanya itu gimana? be- bedanya tuh dari kayak intensitas ngehubunginnya itu udah beda. Terus kayak eh, manggil tuh kayak cuman nama gitu loh kan ngerasa beda banget ya Kak. Sorry, Nah di situ tuh emang sebelumnya manggilnya apa? Sayang. ya semacam kayak gitulah Kak. Serius lo? Iya. Oh, Nah berarti emang kayak lu nggak ada status tapi emang kayak pacaran aja gitu ya? iya kayak gitu Kak. Tapi lu sama orang yang lu suka ini sama-sama nggak punya pasangan kan? Iya sama-sama nggak punya pasangan. Oke. Terus gimana? Mulai Nah beda di tuh. situ tuh aku ya mulai beda. Terus akhirnya aku tanya kenapa gitu kan. Jawabannya itu cuman aku tuh disuruh mikir masa depan dulu, terus disuruh nyelesain kuliah dulu. Nah, di situ tuh aku mikir kok kayaknya aku jadi beban banget ya gitu. Terus aku akhirnya kayak berani aja gitu tanya, eh berani bilang kayak emang kamu kira yang disuruh mikir masa depan tuh cuman kamu doang, Iya. disuruh nyelesain disuruh cepat nyelesain kuliah tuh kamu doang gitu loh. Iya. Nah akhirnya eh ya dia kayak nggak berani jawab gitu sih. Terus terus ya akhirnya dia tuh pengen baikan lagi dan itu tuh aku terima-terima aja Kak. Dia pengen balikan lagi tuh maksudnya gimana? Cara perlakuan dia Baikan kayak gimana? lagi kayak kayak ya udah pengen kayak bersikap baik lagi gitu loh. Maksudnya bersikap baik tuh kayak minimalnya ngomong sayang gitu atau gimana?
ya kayak merubah, kayak balik lagi ke kemarin, kayak ya intensitas hubungannya juga baik-baik lagi, kayak gitulah. Oh, oke. Iya, 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 iya. Lu sempet nanya kayak apakah ada orang lain? Kayak gitu nggak? Iya, aku sempat tanya, Terus? terus dia jawabnya enggak, tapi akhirnya itu aku tahu dia itu diem-diem download dating apps, Kak. Oke, dating apps. Dan Iya, iya. dan itu alasannya itu sepupunya yang suruh download, karena sepupunya tuh kepo aplikasinya tuh kayak gimana gitu loh. Sepupunya yang ngedownload karena sepupunya kepo Iya, aplikasinya kayak gimana. Emang sepupunya nggak punya iya. handphone? Nah, itu loh, Kak. Terus lu bilang kayak gitu juga nggak ke dia pas lu tahu dia main dating apps? Iya, tapi di situ tuh dia kayak di aplikasinya tuh udah minta nomor cewek kayak gitu kan, aku kayak nggak mungkin sih kalau ini sepupunya yang nyuruh gitu loh. Oh, Sampai oh iya, terus terus. ya itu, sampai ya cewek kan ya kalau ada masalah gitu yang kemarin-kemarin ya diungkit-ungkit lagi gitu kan. Mungkin dia sampai kesel gitu loh, masalah itu diungkit-ungkit lagi gitu. Oke, benar. Berarti lo itu pas apa ya? Ngegap si apa? Ya bisa dibilang cowok yang lo suka ini secara langsung. Maksudnya pas lagi ketemu, Iya, lu buka handphonenya. iya, Terus lu buka iya. chat-chatnya juga. Sempat sempat aku minta buka dan akhirnya dibuka, ya cuman kelihatan waktu dia minta nomor WA cewek gitu. Tapi kan mungkin bisa aja dia cuma ingin berteman, menambah teman mungkin kan? Hmm, nggak anu sih, Kak. Nggak masuk Kayak akal. temen kan udah banyak gitu loh. Oh, temen udah banyak, jadi udah cukup gitu maksud lo. Iya, Oke, ya. Jadi akhirnya dia meskipun ngelak kayak itu ponakannya, tapi tetap ketahuan dia karena minta nomornya juga ya. Jadi dia nggak iya. bisa ngelak. Terus akhirnya gimana tuh? Sampai akhirnya dia yang ngaku ternyata emang dia yang minta, tapi dengan alasan kan aku minta juga akhirnya nggak aku chat di WA kayak gitu kan. Siapa tahu Nah, WA-nya udah dihapus. ya itu, Kak. Aduh, Gue kompor banget ya, ya Allah. overthinking. Aduh. Sorry. Iya, terus. Ya itu, terus habis itu sih kayak aku masih suka tapi kayak udah biasa-biasa aja gitu loh, Kak. Nah, terus sampai akhirnya kan pas itu aku di kota asalku kan, nggak di Solonya. Nah, aku sampai bela-belain aku waktunya magang itu, aku bisa di kotaku, aku bela-belain magang di Solo kayak gitu biar bisa ketemu dia terus. Nah, Oke. akhirnya Hmm. akhirnya tuh waktu awal-awal aku di Solo terus ketemu tuh dia beda lagi sikapnya. Oh, beda lagi. Kayak iya, jadi Oke. habis ketemu udah bahas-bahas kayak ya cerita-cerita gitu. Nah, pulangnya tuh udah beda lagi. Sampai kayak udah jijik banget gitu loh, Kak, kayaknya Siapa yang jijik banget ya? dianya. Kok bisa gitu? Kayak aku mungkin salim gitu kan, kayak salim kayak sama orang tua gitu loh, Kak, Oh, gini. biasanya. Salimnya kayak cium Kayak tangan gitu. nah nah Oke. Terus. tulis sendiri. Aduh, sorry. Reconnecting. Sorry, gimana? Kayak cium Ya cium tangan terus gitu, terus pas dia kayak nggak mau gitu atau gimana? nah iya kayak ya udah Oh. sih, salimannya biasa aja kayak gitu. Tapi Terus biasanya saling cium tangan gitu. kayak di apa ya, di kepala gitu loh, kayak tangannya Iya. aku Heeh, tangannya ke tempelin kepala. di kepala. Cuma biasanya kayak gitu. Iya, kadang udah kayak biasa kayak gitu loh. Oh, tapi tiba-tiba dianya kayak nggak mau, kayak risih gitu. Apa sih yang biasa aja Iya, salamannya gitu? iya langsung gara tangannya,
ya udah sih biasa aja salimannya kayak gitu. Terus Oh. uh, pagi-pagi tuh bangun tidur tiba-tiba aku mikir kok kayak aku udah berulang kali kayak disepelein gitu loh Kak. Sama dia. Iya. Nah Oh. di situ di situ akhirnya aku bilang kayak ya udah sih kalau misal aku dianggap beban buat misal kuliahmu atau apamu gitu, terus mungkin kita bisa masing-masing aja temenan kayak biasanya kayak gitu. Hmm. Terus ya dia bilang, oh ya udah kalau maunya kayak gitu, aku juga mau mikir skripsiku dulu karena udah semester 7 ke 8 kayak gitu. Oke. Nah, aku ngerasanya kayak gitu tuh kayak alasan anak SD, SMP, SMA kayak mau UN gitu loh Kak, kayak apa sih alasannya kayak gini gitu loh. Iya, iya, iya. Maaf ya, Nah itu, kayaknya aku udahan aja sama kamu karena aku mau fokus UN dulu. Iya. nah kayak gitu Nggak taunya Kak, ya sekarang Allah. UN-nya udah nggak ada. Iya. Nah Oke. yang bikin aku Yang bikin aku apa? yang bikin aku ketawa itu tuh ternyata karena dia alasannya tuh kayak mau mikir skripsi kayak gitu tuh, itu akhirnya ternyata semester ini dia tuh belum bisa ngambil skripsi. Lah, maksudnya gimana? Kayak ada mata kuliah wajib gitu loh yang belum bisa, yang harus diambil sebelum ngambil skripsi kayak gitu loh Kak. Oh, ada mata kuliah yang belum selesai maksudnya. Nah iya kayak gitu, jadi dia belum bisa ngambil skripsi, belum bisa ngerjain skripsi, ya kayak gitulah. Terus terus kemarin-kemarin tuh apa ya kok alasannya kayak gitu gitu loh. Oke, oke. Mungkin kadang kadang tuh aku basa-basi kayak nge-DM gitu, gimana skripsinya kayak gitu. Lu seneng banget nyepetin orang ya, kayak lu sebenarnya kan tahu dia nggak lagi ngerjain skripsi, tapi lu nanya gimana skripsinya gitu ya. Iya kayak pengen ngeledekin aja Kak gitu loh. Aku Oh, tuh kemarin udah diginiin karena alasan skripsi loh gitu loh. akhirnya lu ya ngomong kayak gitu ya. Terus dia jawab apa? Ya pusing lah, belum belum bisa ngambil itu gitu. Oh, oke. Nah aku mikir kan kayak sebenarnya tuh kayak di waktu-waktu kayak gini kan bisa saling support gitu loh Kak. Kenapa kok dia tuh bisa kayak ya udahlah sendiri-sendiri kayak ngeiyain terus dia pengen fokus gitu loh. Nah aku rasanya tuh malah karena aku yang ngeudahin terus efeknya tuh ke aku. Yang ngeludahin. Oh, karena lu menawarkan duluan ya kayak kita masing-masing aja gitu. Iya, nah efeknya tuh ke aku dari aku, eee, ngerjain skripsi tuh efeknya tuh jelek banget gitu loh ke aku. Hmm. Mungkin malah aku mikirnya apa aku salah ya ngeudahin, kayak ngeudahin pengen temen apa, masing-masing gitu dan akhirnya tuh ya nggak jadi temen juga, kayak udah asing aja gitu loh. Oh, jadi sekarang kayak berujung masing-masing tuh bener-bener kayak asing aja gitu, kayak orang nggak pernah Iya kenal. iya, cuman ya udah jadi penonton story aja gitu loh. Oh, jadi lu termasuk orang yang suka kepoin siapa ya yang nonton story gue, kayak gitu-gitu ya? Iya iya, Oh, oh, dan dia ada di situ. ada Kak. Wah, si niat banget. Berarti lu sampai scroll ke bawah gitu ya? Iya, kayak gitu. Ya ampun. Oke, oke. Anyway, gue pengen nanya, lu sama dia seangkatan kah atau beda angkatan? Dia lebih tua. Iya, seangkatan, cuman beda fakultas gitulah, Kak. Dan bedanya aku cuman kayak ngambil satu prodi gitu, dia, ngambil 2 sekaligus. Nah, dia tuh merasanya kayak aku tuh paling pusing, aku tuh harus nyelesain 2 prodi ini loh, gitu, nggak kayak kamu cuma satu prodi gitu loh, Oh. Tapi emang gitu. kalau hubungannya maksudnya sampai
Kalau misalkan lo mikirnya sampai jadi beban gitu, emang ketika lo deket sama dia tuh ngapain aja? Apakah lo meminta waktu dia yang cukup lumayan banyak atau gimana? Enggak sih Kak, cuman mungkin misal aku baru di kota aku, terus aku akhirnya ke Solo gitu ya minta sekali-kali ditemuin. Bahkan dia tuh nggak pernah loh ke kota aku, pasti aku yang ke Solo gitu loh, karena dia asli Solo, gitu. Oh, oke, oke. Kan kayak nggak menguras waktunya banget gitu loh. Tapi di luar itu kayak teleponan lo suka tiap malam gitu, video call. Enggak setiap malam sih Kak, kalau misal aku sibuk ya, ya udah gitu, enggak dulu gitu, enggak sampai setiap malam telepon gitu, enggak. Oh, kalau lo sibuk ya enggak, tapi kalau dia sibuk ya mau nggak mau tetap Dia iya gitu. enggak Egois banget enggak, dong lo. kalau dia sibuk ya udah enggak gitu. Oh, oke. Oke, oke, oke. Tia, wah menarik ya. Kayaknya banyak juga nih orang-orang yang lagi ngerasain kayak gini. Ibaratnya bukan diputuskan ya, kayak ya jadiannya juga kan enggak ya. Tapi ya Mhm, kayak orang jadian gitu. Cuma tiba-tiba ngejauh. Mungkin banyak juga orang di luar sana yang ngerasain kayak gitu. Terakhir Tia, sebelum gua menutup teleponnya, ada yang pengen lo sampein gak buat dia? Kayak apa gitu? eee, apa ya, mungkin kalau belum bener-bener bisa punya hubungan sama cewek ya, ya udah nggak usah deket-deket kayak ngasih perhatian yang lebih kayak gitu. Mungkin kalau pesan buat teman-teman mungkin yang kayak posisinya kayak aku, kayak diudahin karena alasannya tuh fokus skripsi atau apa ya, kayaknya mending diudahin gitu aja sih, Kak. Jangan jangan tetap deket-deket gitu ya. Iya, Karena ada beberapa momen yang tadi lo ceritain ketika udahin tapi tetap kayak balik lagi gitu ya. Yang nggak sih kayak iya, dan mungkin mungkin nanti bisa, efek jeleknya tuh ke kita sendiri gitu loh, efek jelek ke kita jadi sendiri tuh kayak gimana? kepikiran. Oh, kepikiran. Oh. Iya, terus malah kita yang ngerjain skripsi malah nggak fokus, kayak gitu. Aduh, iya, iya, iya. Oke, oke, Tia, Tia. Kalau Thank you, kalau thank you. buat Mm-mm. Kak Dera mungkin pernah ngerasain ya kayak waktu masa-masa skripsi tuh sebenarnya tuh butuh, butuh butuh penyemangat apa enggak gitu, kayak adanya cewek tuh ganggu enggak, kayak gitu loh, Kak. Mungkin bisa dikasih tahu. Aduh, gue lupa lagi maksudnya zaman-zaman gue skripsian tuh gue punya pacar apa enggak ya, gue lupa. Ada sih, ada pacar, cuma kayaknya gue lebih sibuk buat ini sih, buat kerja sampingan, nyambi. Mmm, Jadi makanya gue tuh sebenarnya tepat enggak tepat waktu juga sih, maksudnya tepat waktu 4 tahun tapi 9 semester. Harusnya kan kalau mhm, S1 8 semester ya. 4 tahun kan. iya, Cuma karena gue agak telat bimbingannya kayak gitu. Tapi bukan karena pacar, gue karena kerja sih, sibuk. Bukan sibuk mmm, kerja kayak ya fokus nyari duit. Tapi kalau nggak salah gue punya pacar kalau waktu itu ya. Kalau nggak salah. Tapi gue lupa punya nggak ya? Punya deh kayaknya. Karena gue jarang banget zaman kuliah tuh sendiri gitu. Dan gue juga menganggap ya pacarnya itu tuh maksudnya kayak buat mood buster gitu, kayak apa ya, penyemangat aja, sama-sama sama-sama apa ya, eh ngasih kebahagiaan satu sama lain meskipun tetap aja ada masalah-masalah juga gitu. Harusnya sih nggak terlalu ngeganggu ya harusnya, asal saling ngerti. harusnya ya, Kak. Mm, 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 mm. Nah, Malah itu bisa jadi motivasi loh, selain orang tua ya mungkin dari eksternalnya ya kayak pasangan gitu. Tapi ya nggak jadi acuan pasti juga ketika mau skripsian harus punya pacar, nggak juga. Yang pasti kan kalau skripsian tuh harus beres gitu, bukan harus punya pacar ya nggak sih? iya sih, Kak. Kayak gitu Tia. Oke, thank you banget nih Tia udah ngeluangin waktunya buat bercerita di Lahan Gabut. Iya, terima kasih juga Kak Dera. Iya, semoga sehat-sehat lo di sana, jaga kesehatan. Salam juga buat orang-orang terdekat lo. Gue pengen banget sih main ke Solo sekalian, ke Jogja gitu. Ke Solo, Kak, ada kebun teh juga. Iya Pak, di Solo ada kebun teh Iya, emang. ada. Masa sih? Iya, Lu lagi kapan-kapan nggak Kak mau ngebohongin main gue ke kan? Solo. Beneran, Kak? Oh, ada kebun teh. Iya, Bukannya Solo Jogja tuh panas ya?
Daerah, Eh, oh ada gunungnya juga ya Jogja juga ya? Solo ada juga ada ya? ada Solo ada Gunung Lawu. Oh, oke oke, iya ya, oke. Kalau begitu nanti gua berkabar di Instastory Ya, ya. Kayak iya, gue lagi di Solo nih, tapi nanti mungkin setelah keadaannya membaik. Oke, sekali lagi ya, Tia, thank you banget. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. ya Kak. Terima Oke, kasih. iya sama-sama. Bye-bye Tia. Bye. Oke, itu tadi cerita dari Tia yang seolah-olah kayak berakhir dengan masing-masing aja gitu hubungannya. Karena alasannya itu adalah skripsian. Makanya dia ngejawab di Q&A gue itu, apakah aku beban untuk skripsimu? Nah ini gue jadi inget zaman-zaman dulu UN sih. Kecuali kayaknya bisa jadi kalau misalkan emang selama hubungan lo tuh marahan terus nggak pernah happy happy. Nah itu mungkin bisa ngeganggu karena gue yakin apa ya? Iya gue sih termasuk orang yang sedikit terganggu ketika gue lagi mengerjakan sesuatu tapi ya let's say kayak pasangan gue tuh lagi ngambek gitu. Itu kalau gue pribadi kayak kepikiran aja gitu meskipun udah nggak usah dipikirin kerja dulu atau ngerjain sesuatu dulu. Tetap aja kepikiran-kepikiran juga gitu. Ya mungkin itu bisa jadi. Tapi kalau misalkan ini sih kan harusnya aman-aman aja. Atau mungkin ketika sudah dijalanin dan semakin intens, ternyata si cowok yang dimaksud sama Tia ini perasaannya berubah atau mungkin ada sesuatu hal yang kayaknya gue nggak bisa deh. Cuma alasannya jadi kayak gitu. Gue nggak tahu sih itu beneran alasannya karena nggak mau keganggu aja skripsinya atau emang mungkin dia tuh nggak bener-bener pengen punya hubungan gitu. Selain tadi juga kan Tia bilang ya orang tuanya tuh pengen ya udah fokus kuliah aja dulu karena dia anak paling gede ya kalau nggak salah anak tunggal apa anak paling gede gitu. Nah ya kayak gitulah ternyata cerita dari Tia. Gue juga nggak tahu lo pernah ngerasain hal yang sama juga nggak sama Tia yang tiba-tiba kayak ditinggalin gitu aja ketika hubungannya tuh udah deket banget gitu dengan alasan yang mungkin masuk akal dan gak masuk akal sih sebenarnya. Tapi ya yang beneran tahu ya cuma dia orang yang lagi ngerasainnya aja. Dan buat lo yang mungkin punya pengalaman yang mirip-mirip juga sama Tia, lo bisa komen di kolom komentar yang ada di bawah kali ya biar kita tahu. Oh ternyata perasaan di sisi yang lain tuh kayak gini ada juga yang pernah ngerasain. Atau mungkin lo pernah ngerasain jadi posisi cowoknya. Jadi mungkin lo bisa komen juga di bawah. Sebenarnya apa alasan lo yang sebenarnya ketika lo mengambil keputusan kayak aku mau fokus skripsian dulu, iya kan? Siapa tahu ada tuh orangnya. Tapi ya terlepas dari itu sebenarnya gue nggak fokus ke orangnya, cuma ya semoga aja orang yang dimaksud bisa mengerti gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi sebagai kode-kode ke orang yang lo maksud ya. Tapi tentunya dengan tujuan yang baik, bukan buat tujuan yang buruk maksudnya untuk menjelek-jelekan atau menjatuhkan seseorang. Tapi ya dari sini kita bisa belajar gitu. Oke, mungkin itu aja untuk di episode kali ini. Dan thank you banget buat lo yang udah nonton sampai habis. Terus buat lo yang mau bercerita juga secara langsung lo bisa kepoin di Instagram gue, di Instastory-nya. Karena gue kadang suka bikin Instastory gitu dadakan kayak Q&A. Ada yang mau cerita nggak di lahan gabut, nanti bakal gue pilih random. Nah, jadi lo bisa follow atau pantengin di Instastory gue di Dera Firmansyah di Instagram. Dan seperti biasa sebelum gue menutup episode malam hari ini, gue mau meminta maaf jika selama konten ini ada salah-salah kata dari gue ataupun dari Tia. Baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Karena tujuannya nggak lain nggak bukan. Konten ini hanya konten hiburan dan semoga dari hiburan ini ada beberapa hal yang bisa bermanfaat buat lo gitu. Setidaknya bisa jadi sebagai gambaran gitu. Oh ternyata rasanya kayak gini ya. Oh ternyata kalau kita bersikap kayak gini nih yang dirasain tuh kayak gini gitu sih. Oke, mungkin itu aja dan gue pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode Lahan Gabut selanjutnya. Bye-bye.